Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Aziza dari kelompok 7 akan mempresentasikan hadis Tarbawi 2 yang bertemakan tugas belajar mengajar. Bunyi hadisnya yakni wa an Anasin qala ja'a nasun ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam ani ba'ath ma'ana rijalan yu'allimuna al-Qur'ana wa sunnah faba'atha ilaihim sab'ina rajulan minal ansari yuqalu lahum al-qurra'u fihim khali haramun yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasuna bil-laili yata'allamuna wa kanu bin-nahari yaji'una bil-ma'i fayad'unahu fil masjidi wa yahtatibuna fayabi'unahu wa yashtaruna bihi at-ta'am li ahli suffah walil fuqara'i faba'athahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'aradu lahum faqataluhum qabla an yablighul makan faqalu Allahumma balligh anna nabiyyana anna qad laqinaka fardina anka wa radita anna wa ana rajulun haraman khala Anasin min khalfihi fata'anahu birumhin hatta anfadahu faqala haramun fuztu wa rabbil ka'bah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ikhwanakum qad qutilu wa innahum qalu Allahumma balligh anna nabiyyana anna qad laqinaka faradina anka wa radita anna muttafaqun alaihi wa hadha lafdzul muslim. Kosakatanya yakni ib'ats, kirimlah atau utuslah, nasun, serombongan manusia dari penduduk Najd, al-qurra'u, orang yang ahli membaca Al-Quran dan memahami maknanya, yakni jamak dari qori. Kholi haramun, pamanku namanya Haram, yakni Haram bin Malhan. Li ahli suffah, bagi penghuni suffah, yakni mereka para sahabat yang miskin tinggal di emperan Masjid Nabawi. Yaji'una, mereka datang membawa air. Wayah taktibuna, mereka mengambil kayu bakar dari hutan. Fa'aradu, mereka menyerang. Laqinaka, kami bertemu kepada engkau, mati syahid. Fata'anahu, kemudian ia menusuknya. Fuztu, aku beruntung. Dari Anas radhiyallahu an berkata, beberapa orang pernah datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, kirimlah bersama kami beberapa orang delegasi untuk mengajarkan kami Al-Quran dan Sunnah. Kemudian beliau mengirimkan sebanyak 70 orang ahli Al-Quran atau Al-Qurra dari sahabat Ansor, di antaranya paman saya yang bernama Haram. Mereka ahli membaca Al-Quran dan tadarus. Pada malam hari mereka mempelajarinya dan pada siang hari mereka mengangkut air ke masjid, mengambil kayu bakar, dan menjualnya untuk membelikan makanan kepada penduduk Sufah atau ahli Sufah dan orang-orang fakir. Mereka itulah yang didelegasikan oleh Nabi. Sebelum sampai ke tempat tujuan, mereka diserang dan dibunuh. Maka mereka berdoa, ya Allah, sampaikanlah peristiwa kami ini kepada Nabi kami bahwa kami telah menemuimu, sedangkan kami ridho kepadamu dan engkau ridho kepada kami. Kemudian seorang laki-laki mendatangi Haram, yakni paman Anas, dari belakang dan menusuknya dengan tombak sehingga tembus. Haram berkata, aku beruntung demi Tuhan Ka'bah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya saudara-saudaramu telah terbunuh dan sesungguhnya mereka berkata, ya Allah, sampaikanlah peristiwa kami ini kepada Nabi kami bahwa kami telah menemuimu, yakni wafat syahid, sedangkan kami ridho kepadamu dan engkau ridho kepada kami. Hadis riwayat muttafaq alaih dan inilah fal Muslim. Syarah hadis, yakni hadis di atas menjelaskan bagaimana Nabi menugaskan atau mendelegasikan para sahabat yang telah sukses dalam pembelajarannya untuk dikirim ke daerah luar yang membutuhkan pembelajaran Al-Quran dan Sunnah. Pengiriman itu dilakukan berdasarkan kebutuhan dan permohonan dari sebagian wilayah yang merasakan kekurangan tenaga pengajaran seperti negeri Najd. Pada hadis di atas dijelaskan bahwa sekelompok orang yang datang dari penduduk Najd memohon kepada Rasulullah untuk mengirim para pengajar Al-Quran dan Sunnah di negerinya. Lalu Rasulullah mengirim 70 orang pengajar sahabat Ansor yang telah terseleksi.
yaitu mereka yang ahli membaca Al-Quran dan mengetahui sunnah. Di antara mereka ada paman Anas bin Malik yang bernama Haram bin Malhan. Mereka itu bergelar Al-Qurra atau ahli Al-Quran. Kriteria pengajar yang dikirim Nabi adalah ahli membaca Al-Quran pada malam hari, bekerja dan bersedekah pada siang hari, dan tulus melaksanakan tugas. Ahli membaca Al-Quran pada malam hari. Pekerjaan mereka membaca Al-Quran dan tadarus. Pada malam hari, mereka mempelajarinya. Pekerjaan mereka, yakni Al-Qurra yang akan dikirim Nabi ke penduduk Najd untuk mengajar pada malam hari, ada 3, yaitu membaca Al-Quran, tadarus, dan mengkajinya. Membaca Al-Quran suatu keharusan sebagai ibadah, baik dibaca dalam sholat maupun di luar sholat, baik sendirian maupun berjamaah. Tadarus adalah saling membacakan dan saling membenarkan ketika ada kesalahan, sedangkan mempelajari Al-Quran ada kalanya dalam bacaan, pemahaman, makna, dan pengamalannya. Intinya, kriteria para pengajar yang dikirim Nabi adalah yang menguasai materi yang diajarkan, yakni Al-Quran dan Sunnah, bisa membaca dan menulis dengan benar, memahami dan mengkaji maknanya, bisa memberikan pembelajaran bersama dan pengamalannya. Kerja keras dan sedekah pada siang hari. Pada siang hari, mereka mengangkut air ke masjid. Pada siang hari mereka menimba dan mengangkut air dibawa ke masjid untuk diminum kaum muslimin yang haus datang ke masjid, mengambil kayu bakar dan menjualnya untuk membelikan makanan kepada penduduk sufah atau ahli sufah dan orang-orang fakir. Mereka orang yang sederhana hidupnya, tetapi mempunyai kemauan baik yang keras. Sekalipun mereka bukan orang kaya, tetapi sangat menaruh perhatian terhadap orang-orang fakir miskin. Mereka selalu mencurahkan segala tenaga dan pikirannya untuk mengambil kayu dari hutan kemudian dijual di pasar. Uangnya disedekahkan atau dibelanjakan makanan minuman untuk bersedekah diberikan kepada penghuni sufa yang miskin dan orang-orang fakir. Para pengajar mempunyai jiwa pejuang yang kuat, rela mengorbankan segala kemampuannya baik tenaga, pikiran, jiwa, raga, dan harta benda untuk perjuangan di jalan Allah, terutama untuk membantu para sahabat yang tinggal di Sufah yang menghabiskan waktunya untuk belajar dan beribadah bersama Rasulullah. Mereka diperbolehkan makan dan minum di dalam masjid. Tetapi kemudian para pengajar yang dikirim Rasulullah itu menghadapi ujian yang besar di tengah perjalanan menuju tujuan. Mereka diserang dan dibunuh oleh musuh-musuh Allah. Ketika rombongan itu sampai di Sumur Mauna, suatu tempat di negeri Huzail, yakni antara Makkah dan Asfan, dihalangi oleh Amir bin At-Tufail di kampung Bani Sulaim, Asyiyah, Ra'il, dan Qorah, kemudian dibunuh mereka. Mereka semua selain Ka'ab bin Zaid al-Ansori, ia terluka dan diduga sudah meninggal, tetapi ternyata masih hidup dan kemudian mati syahid pada perang Khandaq. Rasulullah sangat berduka dan membacakan doa kunut kepada pembunuhnya selama 1 bulan. Ketulusan dalam pengabdian dan ridho terhadap ujian. Para pengajar itu patuh kepada Rasulullah dan tulus melaksanakan segala tugas untuk diemban dan ridho menghadapi ujian, sekalipun membahayakan dirinya. Ketulusan mereka tercermin pada ungkapan mereka ketika diserang musuh dan akan dibunuh, yakni, "Ya Allah, sampaikanlah peristiwa kami ini kepada Nabi kami, bahwa kami telah menemuimu, yakni wafat syahid, sedangkan kami ridho kepadamu dan engkau ridho kepada kami." Mereka terbunuh, demikian juga Haram bin Malhan, mati syahid ketika ditembus panah dari belakang. Mereka hanya memohon kepada Allah agar peristiwa yang menimpa mereka itu disampaikan kepada Nabi. Mereka ridho dan Allah pun meridhoinya. Sungguh benar doa itu dikabulkan Allah. Peristiwa itu disampaikan kepada Nabi melalui wahyu sebagai pemuliaan kepada mereka, sehingga Nabi mengetahui dan menceritakan kepada para sahabat di Madinah bahwa mereka terbunuh di tengah jalan sebelum sampai dan berdoa dengan tulus. Pelajaran yang dapat dipetik dari hadis di sini adalah: yang pertama, ketekunan para sahabat dalam membaca, tadarus, dan mempelajari Al-Quran serta sunnah. Yang kedua, kriteria pengajar yang ditugaskan Nabi adalah yang menguasai materi Al-Quran dan sunnah, berjiwa perjuangan, tulus dan senang dengan tugas itu. Yang ketiga, para pengajar sahabat Rasul yang siap melaksanakan tugas dengan ridho dan sabar terhadap ujian mendapatkan penghargaan dari Allah dengan datangnya wahyu kepada Nabi.
Yang keempat, bolehnya makan dan minum di dalam masjid asalkan bertanggung jawab. Biografi perawi hadis. Anas bin Malik, nama lengkapnya adalah Anas bin Malik bin Al-Nasr Al-Khazraji. Ia hadir di Madinah di hadapan Rasulullah bersama ibunya Ummu Sulaim ketika berusia 10 tahun. Ibunya berkata, "Hai Rasulullah, ini Anas bin Malik, seorang anak yang akan berkhidmah membantu engkau." Rasulullah menerimanya sebagai khodam atau pembantu dan berkhidmah selama 10 tahun. Selama menjadi khodam, Anas tidak pernah mendengarkan kata-kata Nabi yang menyinggung perasaan dan tidak pernah mempersoalkan apa yang dilakukannya. Mengapa demikian atau mengapa kamu lakukan begini, kok tidak begini? Dan seterusnya. Dia adalah salah seorang sahabat yang mendapatkan doa dari Nabi. Doanya sangat menggembirakan bagi orang yang terdahulu, tetapi aneh bagi umumnya orang yang sekarang, yaitu, "Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, berkahilah dia dan masukkanlah dia ke dalam surga." Doa Nabi dikabulkan Allah. Anas tergolong sahabat yang banyak harta dan banyak anaknya. Berkat doa Nabi, ketika wafat ia meninggalkan anak sebanyak 120 orang lebih dalam usia lebih dari 100 tahun. Ia meninggal dunia di Basrah pada tahun 93 Hijriah dan meriwayatkan hadis sebanyak 2286 hadis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.